Jadi misalnya kita punya batang. Batang ini punya rapat muatan perpanjang besarnya lambda. Jadi lambda ini satuannya kulum per meter. Gitu ya. Berapa muatan dalam 1 meter gitu. Jadi dia bukan menyatakan satu batang ini punya muatan sekian kulum, tapi rapatnya itu berapa. Per 1 meter itu ada berapa muatannya. Kita gambar batangnya agak lurus deh. Nih. Oke. Setelah itu kita diminta mencari medan listrik yang ada di sini. Ini jaraknya X0. Ini medannya berapa? Batangnya punya panjang L. Oke. Jadi kalau kita punya sebuah benda yang sifatnya kontinu, selalu akan berguna. Cara mengerjakannya selalu dipecah-pecah gitu. Kita iris kecil-kecil gitu ya. Misalnya, aku ambil pusat koordinat di sini. Habis itu ada sebuah potongan yang jaraknya X dengan lebar dx gitu. Oke. Berapa medan yang disebabkan oleh muatan kecil ini, muatan lebarnya dx ini. Nah, asumsi di sini tuh kita mengirisnya tuh sangat kecil. Jadi setiap irisan ini kita bisa anggap sebagai sebuah muatan titik. Muatan yang disebabkan oleh irisan itu, oleh potongan itu, adalah besarnya, kalau kita masih ingat, muatan titik itu akan menyebabkan medan besarnya ini, 1/4 pi epsilon Q per R kuadrat kan ya. Jadi kita sesuaikan aja. Medan yang disebabkan oleh muatan ini berarti besarnya 1/4 pi epsilon 0. Q-nya berarti muatan irisan itu lambda kali dx. Logis ya, lambda itu rapat muatan perpanjang, dx itu panjangnya, per R kuadrat. R itu kan jarak muatan ke titik yang kita tinjau kan. Berarti dalam hal ini R itu ini. Gimana cara carinya? Ingat bahwa panjang dari batang ini adalah L, berarti yang kita cari R itu ini. R itu sama dengan L ditambah X0 dikurangi X. Dengan L dan X0 itu sesuatu yang konstan gitu ya. Jadi nggak peduli potongannya di mana, mau di sini, mau di sini, mau di sini, L dan X0 itu konstan. Yang berubah hanya X-nya. Gitu ya. Kita udah dapat R-nya, kita bisa masukkan ke sini. R kuadrat. Ini arahnya ke kanan gitu berarti ya, dengan asumsi lambdanya positif. Ini kita sebut dengan DE. DE itu maksudnya medan listrik yang diakibatkan oleh satu potongan yang lebarnya dx. Kayak gitu, oke. Setelah itu, untuk mencari tahu E, kita integralkan kedua ruas. Batasnya, berarti letak muatan ini tuh ada di mana sampai mana? Ada di X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Jadi batasnya dari 0 sampai L. Ini dari 0 sampai E. Ini hasilnya E. Integral DE ya hasilnya E. Nah setelah itu kita harus menentukan integral yang ini. Gitu ya. Nah sampai sini jangan bingung karena biasanya kita ketemu dengan angka, sekarang kok ketemunya simbol semua. Tapi ingat bahwa 4pi epsilon 0 ini konstanta, lambda ini juga konstanta. Jadi kita bisa tarik keluar dari integralnya. Integral dx per
L tambah X0 min X kuadrat. Ada yang punya ide nggak ini diintegral dengan apa kira-kira? Apa yang jika diturunkan hasilnya ini? Anggap L tambah X0 ini suatu angka biasa gitulah. Jadi misalnya integral dx 4 min X kuadrat itu jadinya gimana? Apa yang kalau diturunkan hasilnya ini? Punya ide nggak? Sebut aja, acak. Nanti kita cek apakah benar atau enggak. Ini nggak pakai substitusi kok. Kepikiran nggak? Siap. Negatif 1 L tambah X0 min X. Negatif 1 per L tambah X0 min X gini. Iya, Bang. Oke, kita coba telusuri apakah fungsi ini kalau diturunkan terhadap X akan menjadi seperti ini. Ini kan berarti jadi, kita cek dulu ya. L ditambah X0 min X pangkat min 1. Ini ada minnya gitu ya. Berarti untuk menurunkan ini harus pakai turunan rantai, aturan rantai. Kita ambil P itu sama dengan L tambah X0 min X. Berarti, ini misalnya gini, biar nggak bingung. Ini Y sama dengan ini. Terus aku ambil P sama dengan itu. Berarti dP per dx itu sama dengan min 1. Gitu ya. Jadi dy per dx ini yang kita mau cari dan buktikan apakah sama dengan ini. 1 per ini. Gitu ya. dy per dx itu sama dengan dy per dp kali dp per dx. Ini karena kita udah nyatakan P itu L tambah X0 min X. Ntar ini jadi nggak kelihatan nanti di recordingnya. Nggak apa-apa lah. Ini akan jadi Y sama dengan negatif P pangkat min 1. Gitu ya. Jadi turunan Y terhadap P itu akan jadi negatif satunya turun. Jadi negatifnya hilang. P pangkat min 2. Gitu ya. Dikali dP per dx. dP per dx-nya min 1. Jadi turunan Y terhadap X-nya itu min 1 per P kuadrat. Apakah itu yang kita mau? Benar nggak? Ada negatifnya nggak di sini? Tidak ada, Bang. Iya. Berarti harusnya gimana? Ada yang mau diperbaiki nggak dari sini? Kepikiran nggak? Nggak ada negatifnya, Bang. Iya, nggak ada negatifnya. Ini nggak usah pakai negatif, nanti kalau diturunkan hasilnya seperti ini. Nggak percaya, coba turunkan kembali pakai aturan rantai ini. Oke, kayak gitu. Ntar hapus dulu. Kita udah tahu hasil integralnya. Jadi tinggal masukkan batasnya. Batasnya dari 0 sampai L. Jadi cara masukkan batas itu kan berarti batas atasnya masukkan berapa, kurangi batas bawahnya masukkan, gitu ya. Ini berarti lambda per 4pi epsilon 0. Batas atasnya berarti X-nya ganti dengan L, jadi 1 per X0. Dikurangi, masukkan batas bawahnya. Batas bawahnya itu 0, berarti jadi 1 per L tambah X0. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Tahu cukup jelas. Agak panjang ini. Ya, gitu cara mencarinya.